Ya. Sekarang selanjutnya Bang Ahok nih akan memilih dari beberapa lintingan kertas yang merupakan isu tadi. Ya, silakan Pak Ahok. Beliau ini alumni Trisakti. Tahun berapa lulus? Alumni tahun 90. Ini bukan promosi, ini hanya ini. Ya, poin C. Pengembangan jalan layang. Silakan Pak Ahok 10 menit menyampaikan apa tentang pengembangan jalan layang khususnya di DKI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Rektor, rekan-rekan mahasiswa semua. Selamat pagi, saudara kita semua. Jadi soal jalan layang ini repot ini ngomongin. Saya kira-kira gini, Jakarta ini aneh. Ketika kita suruh dia bangun transportasi massal, dia udah nggak punya duit. Jadi busway kita itu harusnya 15 koridor sampai 2010 baru selesai 11. Busway yang Transjakarta dia tender satu yang single itu 1,3 miliar. Kalau kita beli 1000 cuma 1,3 triliun, dia udah nggak ada duit. Tapi kalau tiap properti membangun proyek besar, pasti ada jalan layang mengikuti. Ini persoalan jalan layang. Sama juga kita mengatakan mau membangun tol dalam kota. Tol dalam kota kalau cuma dari Semarang ke Sunter kita masih oke, karena kita mau pengembangan Tanjung Priok. Dari Sunter ke Bekasi kita masih bisa terima. Karena untuk menghubungkan Jawa Barat dan Banten masuk Jakarta, karena pelabuhan terbesar kita Tanjung Priok. Tapi kalau di dalam kota, jelas ini pengambilan hak wilayah publik yang tidak boleh kita lakukan. Harusnya kita lakukan dengan IRP sebetulnya. Tapi alasan IRP itu kan biayanya urusan izin ke pusat. Nah sebenarnya kita bisa akali dengan cara IRP dan cara apa? Dengan membuat peraturan perparkiran itu tidak pakai persen. Itu bicara dalam jalan layang ya, juga jalan layang. Persen, misalnya satu parkir itu hanya boleh tampil Rp1.000. Jadi kalau pemerintah naikkan 10.000, 9.000 yang masuk ke kas Pemda. Ini kan semacam IRP versi yang mudah. Lalu kita membuat zonasi perparkiran. Nah tentu jalan layang kita setuju untuk memperbesar rasio kendaraan jalan. Tapi dalam dunia ini pun New York yang punya rasio 28 tetap macet. Apalagi kalau kita lihat pertambahan jalan dan pertambahan kendaraan ini, mau bangun jalan berapapun Anda bangun, tetap macet kalau tidak ada bangun transportasi massal. Lagi pula saya kira kita juga setuju kendaraan bermotor ya harus ada jual, karena kita mengajarkan itu untuk lapangan kerja dan industri. Yang penting kan orang tidak pakai mobil yang dia beli bersamaan. Saya banyak tetangga saya itu orang-orang kaya, mobilnya banyak, ada seperti taruh di luar. Kalau di Pluit, saya tinggal di daerah sana di Pantai Mutiara, taruh di luar, sampai ada yang punya hampir 2 buku dibungkus-bungkusin, nggak apa-apa, dia bayar pajak kok. Karena dia nggak mampu pakai yang hari kan. Nah, tinggal kita siapkan transportasi massal. Bagi saya, jalan layang itu juga melanggar saja. Kita nggak punya peraturan itu. Bisa saya punya toko, punya kantor. Tiba-tiba bangun jalan layang di depan saya. Itu peruntukan RT RW-nya kan jelas. Misalnya rumah tinggal gitu ya. Tiba-tiba rumah tinggalnya itu di atas jalan layang. Oh, bunuh orang apa dengan polusi seperti itu? Itu kan jelas tata kota itu ngaconya luar biasa. Jadi RT RW kita itu betul-betul dia bikin, dia tidak memperhitungkan. Contoh ada satu kasus saya temukan RT RW yang memang dia belum keluarkan rencana detail tata ruang, belum keluar. Jadi sekarang masih kantorkan gubernur. Ini yang bahaya. Ada istilahnya apa ya? Panitia apa? PTU apa itu? Yang untuk urusan tata itu ada panitia. P2T ya? Nah itu gubernur yang mempelai. Nah di sini terjadi perubahan peruntukan hanya 5 orang dalam rapatnya di ketua gubernur. Di sini terjadi kemungkinan rawan terhadap permainan. Jadi ada yang wilayah ini bisa saya rubah peruntukannya untuk sesuatu yang beda. Misalnya contoh paling sederhana di daerah Kebayoran Baru apa ya? Saya lupa nama jalannya, Trunojoyo atau apa. Perumahan tiba-tiba dikasih izin dari gubernur jadi bank BRI kantor. Tapi di depannya ada showroom. Itu tidak boleh disegel. Harusnya kalau kita bicara koefisien luas bangunan atau dasar bangunan,
Kalau satu jalan harusnya sama kan? Tapi DKI tidak. Maka bagi saya pembangunan jalan layang itu jelas tanpa disesuaikan dengan RW yang ada. Tidak mungkin kan perumahan, udah jelas perumahan dibikin. Nah sama seperti Fatmawati. Fatmawati MRT katanya mau dibuat ke atas. Itu bayangkan orang setengah mati membangun pindahkan daerah Gelodong, kota. Bisnis di finansial dipindahkan ke Fatmawati. Yang sekarang susah payah menjadi sebuah bisnis yang baru, tiba-tiba dia terhantam dengan jalan layang MRT. Yang MRT itu tidak benar. Dia cuma tulis di sini 2012 akan dibangun MRT. Lahannya yang belum dibebasin, Lebak Bulus. Jadi kalau kita ada ground briefing, saya berarti taruh di situ. Kalau ini tinggal berapa bulan kalau Jiwa akan jadi gubernur, dia tidak mungkin MRT akan ada peletakan batu pertama. Orang lahan itu Lebak Bulus belum dia pindahkan. Jadi ini contoh bagi saya jalan-jalan layang, bukan saya anti jalan layang. Kita tentu harus menambah jalan, tapi jauh lebih penting kita untuk membatalkan itu sebetulnya. Kita harus membangun transportasi massal. Jadi kalau ada orang buka mall, buka yang hebat, kita harus menyiapkan transportasi massal ke situ. Kita tidak perlu minta mereka membangun ada terminal di dalam. Jadi busway itu masuk seperti daerah apa saya lupa juga, saya lihat di selatan atau di mana. Itu yang kita lakukan. Jadi bagi saya jalan layang yang dibangun dari DKI ini hanya untuk properti besar. Terima kasih. Ya, kita terus dulu yang ini. Sekarang sebelum kami moderator ingin mengarahkan, kami beri kesempatan kepada 3 orang untuk bertanya pada sesi ini ke Pak Ahok. Silakan. Ya, silakan 1. Siapa lagi? Ayo lebih banyak lagi ke daerah. Ini mumpung ada kesempatan. 2. Ya, 2. Ya, 2. Silakan. Mungkin bisa diperluas lagi lah, bukan ada jalan nanti supaya dia terlalu sempit. Assalamualaikum Pak. Tadi ini sebenarnya bagus, tapi disuruh diperluas tidak hanya jalan layang. Cuma pertanyaannya satu, solusi konkret apa Pak? Jalan layang itu dikembangkan oleh gubernur sekarang itu fungsinya untuk mengurangi tingkat kemacetan. Jujur saya dari sejak sini jenuh Pak. Kalau kosong malam itu nggak nyampe, paling 25 menit sampai setengah jam. Tapi kalau sudah pagi itu 2,5 jam. Gimana bisa saya datang ke sini untuk belajar? Udah pusing kepala saya Pak. Sebenarnya itu jujur aja. Terus kemudian pertanyaan itu solusi konkret apa Pak? Tadi Abang bilang itu jalan layang tidak perlu, MRT tidak perlu. Solusi konkret apa dari Abang untuk DKI Jakarta? Itu pertama. Terus kemudian kita tahu sekarang itu kalau saya lewat Senayan itu sayang banget. Sekarang tuh udah jadi apa ya? Papan reklame juga bukan, tapi cuma tembok bekas apa itu? Taman itu apa namanya? Yang gagal proyeknya? Monorel. Nah itu mau diapain coba? Itu udah fix yang mendengar di berita bahwa proyek monorel itu digagalkan. Pemerintah DKI Jakarta diminta ganti rugi oleh investornya. Itu mau diapain Bang? Apa mau dibiarkan begitu aja? Jadi sekarang dijadikan papan reklame kan lucu juga tuh. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Abang. Panggil Abang aja lah karena Abang memberi sapi ya kan, biar lebih dekat gitu kan. Ini masalah tata lingkungan ya. Jadi apa ya? Saya masih hukum, mungkin pitek banget masalah tata lingkungan Jakarta ini ya. Yang saya tahu daerah Jakarta Barat, mall yang gede berdiri di sini adalah salah satu ruang hijau Jakarta Barat. Tapi pada kenyataannya nggak ada ruang hijau di situ, malah catnya yang warnanya hijau. Itu menurut Abang gimana tuh ya? Nanti kalau Abang ini jadi gubernur tuh urusannya gimana? Jangan catnya aja warna hijau ya. Di situ harus ada pepohonan ruang hijau Jakarta DKI Jakarta Barat kan di situ. Terus masalah transportasi, saya juga punya transportasi alat angkutan di Jakarta. Sebenarnya keluhan dari masyarakat busway itu bukan solusi, malah bikin macet Jakarta, malah salah satu yang menjadi unsur kemacetan di Jakarta gitu. Terus kalau masalah mobil pribadi, apa salahnya sih
kita meniru Singapura. Saya sempat jalan-jalan ke Singapura di sana. Gak apa-apa, tapi dibanding. Gak apa-apa, bagus itu. Gara-gara pergi sendiri. Jadi ketika saya di sana, plat nomornya saya pulang pagi warnanya beda, keluar malam warnanya beda, dan di sana rata-rata kecepatan angkutan umum itu 80 km per jam. Sedangkan di sini berapa? 20 km per jam. Waduh, Kampung Melayu Grogol itu pegel kalau naik 13 itu. Saya sendiri 13. Angkot. Itu. Bagaimana cara mengatasi kepadatan plat-plat hitam ini yang kayak tetangganya abang sendiri yang punya mobil 20 dibungkus koran itu ya kan? Bungkus koran. Jadi menurut saya taruh sistem plat nomor berbeda. Ketika siangnya jam 12 malam nyampe jam 12 siang, itu plat nomor apalah, taruhlah kuning ya kan? Itu pajaknya sekian. Nah kalau dari jam 12 siang nyampe jam 12 malam, taruhlah warna plat nomornya hijau, itu pajaknya sekian. Kalau keluar 24 jam, pajaknya lebih mahal juga. Toh bisa menyumbang itu pada kita buat masukkan ke DKI Jakarta sendiri. Udah, terima kasih. Gimana Bapak? Masih ada satu lagi, siapa nih yang berminat? Masih ada satu lagi yang ingin bertanya? Nah, kalau nggak ada begini tuh karena konkretnya apa? Yang kedua nih orang udah bosan sama Jakarta nih, wacana terus. Konkretnya lagi tuh, silakan. Tadi saya mau balas sedikit. Saya nggak bilang tidak perlu MRT, tidak perlu jalan raya. Jangan salah. Justru kita punya pola transportasi makro. Itu ada MRT, ada monorail, ada busway frekuensi. Nah, busway itu jadi busway frekuensi sampai jauh soal busway. So, itu busway itu adalah solusi yang paling cepat di antara semua pola transportasi makro yang mau ditempuh. Tetapi persoalannya DKI adalah tidak ada ketegasan dan konsistensi melaksanakan itu. Misalnya dalam pola transportasi makro jelas dikatakan tahun 2010 15 koridor itu selesai, dan tiap bis itu antara 3 sampai 5 menit di waktu padat. Kalau tidak padat ya 5 sampai 8 menit. Tetapi persoalannya jumlah bis kita sampai hari ini hanya 524. Tentu dengan alasan tidak ada gas segala macam, itu masalah tidak menyediakan tempat untuk DKI membuat SPBG yang untuk dari persoalan dari Pertamina, katanya macam-macam lah. Tapi saya yang lebih lucu lagi, bus itu semua untuk dibeli, itu semua untuk solar. Baru dia merubahnya. Nah, kalau dia alasan di solar ada perdanya, oh perda tentang PNS semua harus DKI harus pakai mobil gas, tidak dilaksanakan. Gubernur tidak dipakai. Nah, sekarang bagaimana persoalan di DKI adalah 50% dari PAD itu didapat dari pajak kendaraan bermotor dan pajak barang. Nah, itu suatu kesalahan di DKI. Jadi jangan berpikir macet di daerah dapat duit banyak. Harusnya dapat penghasilan terbesar PAD itu dari UKM seperti dapat di Solo. Karena pedagang kaki lima kita semua yang buat macet itu tidak punya tempat. Kalau pedagang kaki lima kita setiap tempat, kita bisa tambah ruang jalan, bisa tambah 25%. Daripada Anda membuat jalan baru juga. Bukan berarti kita anti jalan baru, kita mau kan skala prioritas, sekali duit tidak cukup tidak uangnya. Nah, harusnya kita tambah 1.000 busway. Ini nyatanya tambah 1.000 1 tahun dari mana? Ya kita bisa beli sendiri 1,3 triliun. Kalau masih nggak percaya kita mampu beli, kita bisa pasang iklan. Karena iklan billboard 1 sampai 2 miliar sampai 3 miliar 1 tahun. Termasuk iklan dalam ruangan segala macam di mall itu nggak sampai 400 miliar. Sedangkan DKI ngurusin taman saja ngabisin 540 miliar. Ini kan aneh gitu. Nah, harusnya kita kasih saja iklan. Cuma bus kita warna-warni. Jadi busway itu tambah 1.000, pasti orang akan pindah. Cewek-cewek, ibu-ibu juga pasti akan naik ke situ, karena perizinan akan berkurang, akan dibatasi. Kalau sekarang siapa yang mau naik? Orang naik motor. Lalu yang bus non asing, busway sarannya cuma satu kalau tidak salah. Ketika dia bangun busway sudah tidak cukup, bus non asing dibikin bersaing sama busway.
Ya sekarang dong, Pulau Gadung 3.500 sampai ke Grogol ya orang naik busway. Jadi bus yang tidak ada AC segala macam ini mati pelan-pelan. Dan ini pemiliknya kecil-kecil. Kita minta dia untuk nambah bus baru, nggak bisa. Nah caranya gimana? Carikan juga. Kita suruh dia bentuk konsorsium, kita serahkan kepada mereka bus atau AC, kita bayarnya per kilometer, persis seperti dilakukan pada busway. Jadi bus itu tidak ada yang mau ngetem, sopir-sopir ngetem, karena diharapkan dapat penumpang. Tapi kalau dibayar per kilometer, dia kan muter. Nah nanti untuk hindari motor bukan soal motor bikin macetnya, tapi satu hari meninggal resmi 3 orang dari motor. Kalau tidak resmi 9 orang. Tapi orang naik motor kenapa? Lebih murah, bukan hanya lebih cepat. Jadi kalau udah bus mutar lebih cepat, tapi murahnya nggak kalahkan motor. Karena motor isi 1 liter bensin 2 hari. Kalau naik bus, loncat, bayar 14.000. Makanya bus itu harus manfaatkan unit Trisakti bisa bantu nanti ya, kalau kalian terpilih. Kita mau mensurvei tujuan akhir dari penumpang. Karena ditemukan Jakarta, kalau kita baca laporan orang, dia ke satu tujuan itu 5 kali naik bus baru sampai. Berarti satu orang pakai busnya berapa kali? Nah kita survei tujuan destination itu misalnya saya lupa lah, di pesawat terbang itu ada di bisnis pesawat. Jadi kita tahu persis orang ini kemana. Jadi kita rubah, kita rekayasa terakhir. Hari ini DKI nggak pernah lakukan. Dan keuntungan busway di situ, walaupun 15 koridor ini selesai, kita masih bisa atur-atur, walaupun dia nggak pas terakhir ini. Karena di bus bisa dialihkan. Beda dengan kalau berbasis rem. Nah kalau itu bisa kita alihkan, kita bisa membatasi orang itu cepat, hemat biaya. Atau cara kedua, kami ketemu, Anda hanya bayar 100.000 1 bulan, Anda bebas naik bus keliling. Sehingga mahasiswa belajar dan lansia gratis, karena sudah kami bayar per kilometer. Ini akan terjadi pergerakan yang baik. Tentu kami akan membangun baik tempat-tempat penitipan motor, khususnya pasar-pasar. Kita akan beli tanah-tanah, terutama tanah sengketa. Kita akan beli sesuai dengan GOP, sisanya kita properti yang tambah, CS tadi. Itu yang akan kita lakukan. Jadi soal Singapura tadi, semua bagus, tapi Jakarta tidak bisa diterapkan sebelum transportasi massal kita beres. Orang kaya gampang, yang kasihan menengah ke bawah. Dan untuk atasi macet juga tidak cukup membangun pola transportasi makro, karena pergerakan orang lebih banyak. 1,5 juta aja kalau transportasi selesai. Makanya kita butuh merekayasa orang balik ke kota pindahnya. Kita mesti beli tanah, manfaatkan tanah-tanah PD Pasar Jaya, termasuk tanah-tanah sengketa yang di bawah NJOP jual di mesti bebasin orang. Pemda beli, kita bangun super blok, pasar tradisional 2 lantai, puskesmas, ruang serba rumah, ruang terbuka hijau untuk lapangan bola, lalu rusun sewa subsidi yang tanpa parkiran mobil. Dan ini sistem undi, urut kaca. Sekarang orang beli. Begitu yang di atas bukan yang tinggal, bawah akan naik ke atas. Nah konsep itu yang akan menyelesaikan pergerakan orang kita batasi. Di puskesmas di situ, pasar di situ, pedestrian kita buka, pedagang kaki ini mah harus jualan di trotoar. Cuma trotoar yang lebar, sudah dibersihkan. Ini jarang ini punya Anda dan pakai sepeda atau motor. Karena pedagang kaki lima tidak mungkin dipindahkan, buktinya Tamrin City. Ada mall PKL. Sekarang selanjutnya Bang Ahok nih akan memilih dari beberapa lintingan kertas yang merupakan isu tadi. Ya silakan Pak Ahok. Beliau ini alumni Trisakti. Tahun berapa lulus? Alumni tahun 90. Ini bukan promosi, ini hanya ini. Ya, poin C. Pengembangan jalan layang. Silakan Pak Ahok 10 menit menyampaikan paparan tentang pengembangan jalan layang khususnya di DKI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Rektor, rekan-rekan mahasiswa semua. Selamat pagi, saudara-saudara semua. Jadi soal jalan layang ini repot ini ngomongin. Saya kira-kira gini, Jakarta ini aneh. Ketika kita suruh dia bangun transportasi massal, dia udah nggak punya duit. Jadi busway kita itu harusnya 15 koridor sampai 2010 baru selesai 11. Busway yang Transjakarta, dia tender satu yang single itu 1,3 miliar. Kalau kita beli 1000 cuma 1,3 triliun, dia udah nggak ada duit. Tapi kalau tiap properti membangun proyek besar, pasti ada jalan layang mengikuti. Ini persoalan jalan layang. Sama juga kita mengatakan mau membangun tol dalam kota.
Kalau dalam kota, kalau cuma dari Semarang ke Sunter, kita masih oke, karena kita mau pengembangan Tanjung Priok. Dari Sunter ke Bekasi, kita masih bisa terima. Karena untuk menghubungkan Jawa Barat dan Banten masuk Jakarta, karena pelabuhan terbesar kita Tanjung Priok. Tapi kalau di dalam kota, jelas ini pengambilan hak wilayah publik yang tidak boleh kita lakukan. Harusnya kita lakukan dengan IRP sebetulnya. Tapi alasan IRP itu kan biayanya dapat urusan izin ke pusat. Nah sebenarnya kita bisa akali dengan cara IRP dan cara apa? Dengan membuat peraturan perparkiran itu tidak pakai persen. Kita bicara dalam jalan raya ya, kan juga cuma jalan raya. Persen, misalnya satu parkir itu boleh ambil Rp1.000. Jadi kalau pemerintah naikkan 10.000, 9.000 yang masuk ke kas Pemda. Ini kan semacam IRP versi yang mudah. Lalu kita membuat zonasi perparkiran. Nah tentu jalan raya kita setuju untuk memperbesar rasio kendaraan dalam jalan. Tapi dalam dunia ini pun New York yang punya rasio 28 tetap macet. Apalagi kalau kita lihat pertambahan jalan dengan pertambahan kendaraan ini, mau bangun jalan berapapun Anda bangun, tetap macet kalau tidak ada bangun transportasi massal. Lagi pula saya kira kita juga setuju kendaraan bermotor yang harus ada jual karena kita mengajarkan itu untuk lapangan kerja dan industri. Yang penting kan orang tidak pakai mobil yang dia beli bersamaan. Saya banyak tetangga saya itu orang-orang kaya, mobilnya banyak, ada seperti taruh di luar. Kalau di Fluid, saya tinggal di daerah sana di Pantai Mutiara, taruh di luar, sampai ada yang punya hampir 20 dibungkus-bungkusin, nggak apa-apa, dia bayar pajak kok. Karena dia nggak mampu pakai yang lagi kan. Nah, tinggal kita siapkan transportasi massal. Bagi saya, jalan layang itu juga melanggar. Kita nggak punya peraturan itu. Bisa saya punya toko, punya kantor. Tiba-tiba tuh bangun jalan layang di depan saya. Itu peruntukan RT RW-nya kan jelas. Misalnya rumah tinggal gitu ya. Tiba-tiba rumah tinggalnya itu di atas jalan layang. Kok bunuh orang apa dengan polusi seperti itu? Ini kan jelas tata kota itu ngaconya luar biasa. Jadi RT RW kita itu betul-betul dia bikin. Dia tidak memperhitungkan. Contoh ada satu kasus saya temukan RT RW yang memang dia belum keluarkan rencana detail tata ruang, belum keluar. Jadi sekarang masih mengatakan gubernur. Ini yang bahaya. Ada istilahnya apa ya? Panitia apa? PTU apa itu? Yang untuk urusan tata itu ada panitia. Hah? P2T ya? Nah itu gubernur yang memarahi. Nah di sini terjadi perubahan peruntukan hanya 5 orang bahasa rapatnya di ketua gubernur. Di sini terjadi kemungkinan rawan terhadap permainan. Jadi ada yang wilayah ini bisa saya rubah peruntukannya untuk sesuatu yang beda. Misalnya contoh paling sederhana di daerah Kebayoran Baru apa ya? Saya lupa nama jalannya, Trunojoyo atau apa. Perumahan tiba-tiba dikasih izin dari gubernur jadi bank BRI kantor. Tapi di depannya ada showroom. Itu tidak boleh disegel. Harusnya kalau kita bicara koefisien luas bangunan atau dasar bangunan, kalau satu jalan sudah sama kan. Tapi DKI tidak. Maka bagi saya pembangunan jalan layang itu jelas tanpa disesuaikan dengan RT RW yang ada. Tidak mungkin kan perumahan, udah jelas perumahan dibikin. Nah sama seperti Fatmawati. Fatmawati MRT katanya mau dibuat ke atas. Itu bayangkan orang setengah mati membangun pindahkan daerah gelodong, kota. Bisnis di finansial dipindahkan ke Fatmawati. Yang sekarang mereka susah payah menjadi sebuah bisnis yang baru, tiba-tiba dia akan hantam dengan jalan layang MRT. Yang MRT itu tidak benar, dia cuma tulis di sini 2012 akan dibangun MRT, lahannya yang belum dibebasin, Lebak Bulus. Jadi kalau kita ada groundbreaking, saya berani taruh di situ. Kalau ini tinggal berapa bulan kalau dibuat akan jadi gubernur, jadi tidak mungkin MRT akan ada peletakan batu pertama orang lahan. Itu Lebak Bulus belum dia pindahkan. Ya, jadi ini contoh bagi saya jalan-jalan layang, bukan saya anti jalan layang. Kita tentu harus menambah jalan, tapi jauh lebih penting kita tuh membatalkan itu sebetulnya. Kita harus membangun transportasi massal. Jadi kalau ada orang buka mall, buka yang hebat,
kita harus menyiapkan transportasi massal ke situ. Kita tidak perlu minta mereka membangun ada terminal di dalam. Jadi busway itu masuk seperti daerah apa saya lupa juga, saya lihat di selatan atau di mana. Itu yang kita akan lakukan. Jadi bagi saya jalan layang yang dibangun dari DKI ini hanya untuk properti besar. Terima kasih. Ya, kita terus dulu yang ini. Nah, sekarang sebelum kami moderator ingin mengarahkan, kami beri kesempatan kepada 3 orang untuk bertanya pada sesi ini ke Bang Ahok. Silakan. Ya, silakan 1. Siapa lagi? Ayo lebih banyak lagi ke daerah. Ini mumpung ada kesempatan. 2. Ya, 2. Ya, 2. Silakan. Mungkin bisa diperluas lagi lah, bukan hanya jalan nanti supaya tidak terlalu sempit. Pusing mau jalan. Assalamualaikum Mbak. Tadi ini sebenarnya bagus, tapi disuruh diperluas tidak hanya jalan layang. Cuma pertanyaannya satu, solusi konkret apa Mbak? Jalan layang itu dikembangkan oleh gubernur sekarang itu fungsinya untuk mengurangi tingkat kemacetan. Jujur saya dari sejak sini jenuh Bang. Kalau kosong malam itu nggak nyampe, paling 25 menit sampai setengah jam. Tapi kalau sudah pagi itu 2 jam setengah. Gimana bisa saya datang ke sini untuk belajar? Berpusing kepala saya Bang. Sebenarnya itu jujur aja. Terus kemudian pertanyaan saya itu solusi konkret apa Bang? Tadi Abang bilang itu jalan layang tidak perlu, MRT tidak perlu. Solusi konkret apa dari Abang untuk DKI Jakarta? Itu pertama. Terus kemudian kita tahu sekarang itu kalau saya lewat Senayan itu sayang banget. Sekarang tuh udah jadi apa ya? Papan reklame juga bukan, tapi cuma tembok bekas apa itu? Taman itu apa namanya? Yang gagal proyeknya? Monorel. Nah itu mau diapain tuh Bang? Itu udah fix mendengar di berita bahwa proyek monorel itu digagalkan. Pemerintah DKI Jakarta diminta ganti rugi oleh investornya. Itu mau diapain Bang? Apa mau dibiarkan begitu aja jadi sekarang dijadikan papan reklame? Kan lucu juga tuh. Mungkin itu aja Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Abang. Panggil Abang aja lah karena Abang di satu ya kan, biar lebih dekat gitu kan. Ini masalah kata lingkungan ya. Jadi apa ya? Saya mahasiswa hukum, mungkin picek banget masalah kata lingkungan Jakarta ini ya. Yang saya tahu daerah Jakarta Barat, mall yang gede berdiri di sini adalah salah satu ruang hijau Jakarta Barat. Tapi pada kenyataannya nggak ada ruang hijau di situ, malah catnya yang warnanya hijau. Itu menurut Abang gimana tuh ya? Nanti kalau Abang ini jadi gubernur tuh urusannya gimana? Jangan catnya aja warna hijau ya. Di situ harus ada pepohonan ramai hijau dekat DKI Jakarta Barat kan di situ. Terus masalah transportasi, saya juga punya transportasi alat angkutan di Jakarta. Sebenarnya keluhan dari masyarakat busway itu bukan solusi, malah bikin macet Jakarta. Malah salah satu yang menjadi unsur kemacetan di Jakarta. Gitu. Terus kalau masalah mobil pribadi, apa salahnya sih kita meniru Singapura? Saya sempat jalan-jalan ke Singapura di sana. Gak apa-apa, dibanding. Gak apa-apa, bagus itu. Dia merasakan sesuatu yang bagus. Sendiri. Jadi ketika saya di sana, plat nomornya saya keluar pagi warnanya beda, keluar malam warnanya beda, dan di sana rata-rata kecepatan angkutan umum itu 80 km per jam. Sedangkan di sini berapa? 20 km per jam. Waduh, Kampung Melayu Grogol itu pegel kalau naik 13 itu. Saya sendiri udah 13. Angkot. Itu. Bagaimana sih cara mengatasi kepadatan plat-plat hitam ini yang kayak tetangganya Abang sendiri yang punya mobil 20 dibungkus koran itu ya kan? Bungkus koran. Jadi menurut saya taruh sistem plat nomor berbeda. Ketika siangnya jam 12 malam nyampe jam 12 siang, itu plat nomor apalah, taruhlah kuning ya kan? Itu pajaknya sekian. Nah kalau dari jam 12 siang nyampe jam 12 malam
taruhlah warnanya hijau, itu pajaknya sekian. Kalau PU per 24 jam pajaknya lebih mahal juga. Toh bisa menyumbang itu pajak itu buat masukkan ke DKI Jakarta sendiri. Udah, terima kasih. Gimana Bapak? Masih ada satu lagi, siapa nih yang berbicara? Masih ada satu lagi yang ingin bertanya? Nah, kalau nggak ada mungkin itu Bang Ahok. Konkretnya apa? Yang kedua nih, orang udah bosan sama Jakarta nih, wacana terus. Konkretnya lagi tuh, silakan. Nah, tadi saya mau balas sedikit. Saya nggak bilang tidak perlu MRT, tidak perlu jalan layang. Jangan salah. Justru kita punya pola transportasi makro. Itu ada MRT, ada monorail, ada busway transit. Nah, busway itu jadi busway transit sampai jawab soal busway. Sebetulnya busway itu adalah solusi yang paling cepat di antara semua pola transportasi makro yang mau ditempuh. Tetapi persoalannya DKI adalah tidak ada ketegasan dan konsistensi melaksanakan itu. Misalnya dalam pola transportasi makro jelas dikatakan tahun 2010 15 koridor itu selesai. Dan tiap bis itu antara 3 sampai 5 menit di waktu padat. Kalau tidak padat ya 5 sampai 8 menit. Tetapi persoalannya jumlah bis kita sampai hari ini hanya 524. Tentu dengan alasan tidak ada gas segala macam, itu masalahnya tidak menjadikan tempat untuk DKI membuat SPBG. Dan untuk dari persoalannya dari Pertamina, katanya macam-macam lah. Tapi sebenarnya yang lebih lucu lagi, bus itu semua untuk dibeli, itu semua untuk solar. Baru dia merubahnya. Nah, kalau juga alasan di solar ada perdanya, perda tentang PNS semua harus DKI harus pakai mobil gas, tidak dilaksanakan. Gubernur tidak dipakai. Nah, sekarang bagaimana persoalan di DKI adalah 50% dari PAD itu didapat dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bandar. Nah, itu suatu kesalahan di DKI. Jadi jangan berpikir macet di daerah dapat duit banyak. Harusnya dapat penghasilan terbesar PAD itu dari UKM seperti dapat di Solo. Karena pedagang kaki lima kita semua yang buat macet itu tidak punya tempat. Kalau pedagang kaki lima di tempat, kita bisa tambah ruang jalan, bisa tambah 25%. Daripada Anda membuat jalan baru juga. Bukan berarti kita anti jalan baru, kita mau kan skala prioritas, karena duit tidak cukup gitu uangnya. Nah, harusnya kita tambah 1000 busway. Ini nyatanya tambah 1000 1 tahun dari mana? Ya kita bisa beli sendiri 1,3 triliun. Kalau masih nggak percaya kita mampu beli, kita bisa pasang iklan. Karena iklan billboard 1 sampai 2 miliar sampai 3 miliar 1 tahun. Termasuk iklan dalam ruangan segala macam di mall itu nggak sampai 400 miliar. Sedangkan DKI ngurusin taman saja ngabisin 540 miliar. Ini kan aneh gitu. Nah, harusnya kita kasih saja iklan. Coba bus kita warna-warni. Jadi busway itu tambah 1000, pasti orang akan pindah. Cewek-cewek, ibu-ibu juga pasti akan naik ke situ. Karena pelecehan akan berkurang, akan dibatasi. Kalau sekarang siapa yang mau naik? Orang naik motor. Lalu yang bus non-asing. Busway sarannya cuma satu kalau tidak salah. Ketika dia bangun busway sudah tidak cukup, bus non-asing dibikin bersaing sama busway. Ya sekarang dong, Pulau Gadung 3.500 sampai ke Grogol, ya orang naik busway. Jadi bus yang tidak ada AC segala macam ini mati pelan-pelan. Dan ini pemiliknya kecil-kecil. Kita minta dia untuk nambah bus baru, nggak bisa. Nah, caranya gimana? Cara iklan juga. Kita suruh dia bentuk konsorsium, kita serahkan kepada mereka bus yang non-AC, kita bayarnya per kilometer, persis seperti dilakukan pada busway. Jadi bus itu tidak ada yang mau ngetem, sopir-sopir ngetem, karena diharapkan dapat penumpang. Tapi kalau dibayar per kilometer, dia kan muter. Nah, nanti untuk hindari motor bukan soal motor bikin macetnya, tapi satu hari meninggal resmi 3 orang dari motor. Kalau tidak resmi 9 orang. Tapi orang naik motor kenapa? Lebih murah, bukan hanya lebih cepat. Tapi kalau udah bus mutar lebih cepat, tapi murahnya nggak kalahkan motor. Karena motor isi 1 liter bensin 2 hari. Kalau naik bus, loncat, bayar 14.000. Makanya bus itu harus manfaatkan Trisakti bisa bantu nanti ya, kalau kalian terpilih. Kita mau mensurvei tujuan akhir dari penumpang. Karena ditemukan Jakarta, kalau kita baca laporan orang, dia ke satu tujuan itu 5 kali naik bus baru sampai. Berarti satu orang pakai busnya berapa kali? Nah, kita survei tujuan destination itu misalnya saya lupa lah, di pesawat terbang itu ada di bisnis pesawat. Jadi kita tahu persis orang ini kemana. Jadi kita
rubah, kita rekayasa terakhir. Hari ini DKI nggak pernah lakukan. Dan keuntungan busway di situ, walaupun 15 koridor ini selesai, kita masih bisa atur-atur, walaupun dia nggak pas track ini. Karena di bus bisa dialihkan. Beda dengan kalau berbasis rem. Nah kalau itu bisa kita alihkan, kita bisa membatasi orang itu cepat, hemat biaya. Atau cara kedua, kami ketemu, Anda hanya bayar 100.000 satu bulan, Anda bebas naik bus sendiri. Sehingga mahasiswa belajar dan lansia gratis, karena sudah kami bayar per kilometer. Ini akan terjadi pergerakan yang baik. Tentu kami akan membangun baik tempat-tempat penitipan motor, khususnya pasar-pasar. Kita akan beli tanah-tanah, terutama tanah sengketa. Kita akan beli sesuai NJOP, sisanya kita properti yang tambah, CS tadi. Itu yang akan kita lakukan. Jadi soal Singapura tadi, semua bagus, tapi catatan tidak bisa diterapkan sebelum transportasi massal kita beres. Orang kaya gampang, yang kasihan menengah ke bawah. Dan untuk atasi macet juga tidak cukup membangun pola transportasi makro, karena pergerakan orang lebih banyak. 1,5 juta aja kota semua selesai. Makanya kita butuh merekayasa orang balik ke kota tinggalnya. Kita mesti beli tanah, manfaatkan tanah-tanah PD Pasar Jaya, termasuk tanah-tanah sengketa yang di bawah NJOP jual yang mesti bebasin orang. Pemda beli, kita bangun super blok, pasar tradisional 2 lantai, puskesmas, ruang serba rumah, ruang terbuka hijau untuk lapangan bola, lalu ruang sewa subsidi yang tanpa parkiran mobil. Dan ini sistem undi, urut kaca. Sekarang orang beli, begitu yang di atas bukan yang tinggal, bawah akan naik ke atas. Nah konsep itu yang akan menyelesaikan pergerakan orang kita batasi. Di puskesmas di situ, pasar di situ, pedestrian kita buka, pedagang kaki lima harus jualan di trotoar. Cuma trotoar yang lebar sudah dibersihkan. Ini jalan ini punya Anda dan pakai sepeda atau motor. Karena pedagang kaki lima tidak mungkin dipindahkan, buktinya Tamrin City. Ada mall PKL, rugi.